Baik, selamat pagi ya, menjelang siang. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal kelayakan produk usaha pangan. Itu dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Purnawirawan. Dan ini merupakan tugas 3 kewirausahaan produk pangan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, yaitu deskripsi produk, yaitu produk pangan olahan lokal yang berbasis dengan singkong lokal, yaitu jenis singkong manggu yang sangat baik digunakan sebagai tepung tapioka, keripik singkong, dan juga singkong rebus. Ini sangat bagus sekali karena memiliki rasa yang manis dan juga singkongnya lumayan gembur. Seperti itu. Dan untuk kapasitas produksinya per hari, itu biasanya kita produksi 20 kilogram singkong segar itu setara dengan 150 pack per 100 gram. Dan dari proses pengupasan sampai produk siap disajikan, itu kita bisa mengolah 20 kilogram singkong segar. Terus yang kedua, dari aspek pemasarannya, yaitu segmentasinya adalah konsumen muda dan keluarga sehat. Untuk targetingnya itu usia 10-40 tahun, urban, dan online shopper. Dan untuk positioningnya adalah cemilan lokal sehat dan renyah. Dan untuk produknya, itu kita hanya baru punya satu rasa ya, Kasapa Chip yang original. Untuk kedepannya kita akan memiliki rasa yang baru, yaitu rasa balado. Terus untuk harganya masih berkisar di antara 10.000 per 100 gram. Dan untuk tempatnya yaitu tempat di marketplace, di warung, di event-event sekolah atau event-event kampus. Dan promosi itu kita lewat media sosial, influencer lokal, dan bazar. Karena ini akan sangat membantu untuk perkembangan produk kita di lapangan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah proyeksi keuntungan usahanya, yaitu mulai dari pendapatan kita hitung dari 150 bungkus ya atau pack itu dikali dengan harga 10.000 itu kita mendapatkan nilai 1.500.000 dengan biaya bahan baku 475.000 dan biaya bahan kemasan dan listrik itu kira-kira 200.000 dan laba kotor yang kita peroleh adalah 825.000 dan estimasi laba bersihnya itu kira-kira 500.000 ya. Jadi kesimpulannya bisa usaha kita ini layak nih secara ekonomi bila penjualannya terus nih stabil, dalam keadaan stabil. Dan untuk umur usaha dan rencana pengembangannya, usaha dalam 5 tahun ke depan ya, itu di tahun pertama dan kedua kita akan fokus pada produksinya dan distribusi lokal. Nah, untuk alat-alatnya bisa kita upgrade kembali atau kita bisa membeli alat yang baru untuk memaksimalkan proses produksi kita. Dan untuk tahun ketiga itu kita akan ekspansi nih, mulai kita berjualan di e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia dan juga e-commerce lainnya dan kita akan berjualan ke daerah seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia kita akan berjualan dan untuk tahun keempat dan kelima itu kita memiliki inovasi baru yaitu pengembangan rasa, baik mesin yang baru ya, mesin pengemasan otomatis. Terus untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang aspek teknis dan teknologi pangan. Nah, aspek teknis ini kita akan memiliki alat semi otomatis yaitu slicer, timbangan digital, terus pengemasannya dengan kemasan metallized vacuum ya. Metallized vacuum, terus rencana pengembangan dengan menggunakan mesin continuous sprayer untuk efisiensi dan juga penerapan SOP hygiene dan HACCP yang sederhana dulu. Nah, ini dia kemasan untuk standing pouch-nya yaitu kemasan metallized. Nah, untuk bag yang akan kita gunakan ke depannya yaitu bag metallized dengan gambar di atas ya. Gambar yang terlihat. Keunggulan plastik metallized ini adalah perlindungan terhadap cahaya matahari, menjaga kerenyahan yaitu 3 sampai 6 bulan, terus mencegah masuknya oksigen atau terjadi oksigen barrier dan estetika dan penjualan bisa lebih tinggi dan lebih ekonomis dibandingkan dengan pure aluminium foil. Terus untuk mesin continuous sprayer-nya yang kita perlukan untuk kedepannya yaitu seluruh mesin terbuat dari stainless steel. Yang kedua adalah kecepatan dan suhu pengorengannya bisa kita atur sendiri. Terus mesin dilengkapi dengan tangki penyimpanan minyak yang dapat menyaring endapan minyak dan menjaga kualitas minyak.
Terus yang keempat adalah pembakaran gas yang efisien, tinggi dapat menjaga suhu minyak dan menghemat energi. Terus yang kelima adalah mesin ini dilengkapi dengan sensor nyala yang aman, mesin akan mati dalam keadaan darurat. Terus untuk penerapan SOP hygiene di area kerja, yaitu yang pertama kita lakukan cuci tangan ya. Sebelum cuci tangan, kita harus melepaskan nih selop tangan dulu. Selop tangan kita lepaskan, baru kita cuci tangan, terus kita pakai selop tangan kembali, dan juga kebersihan peralatan dan ruangan itu sangat penting. Terus selanjutnya sistem HACCP di tempat kerja ya, HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu tahap pertama kita akan menganalisis bahaya pada bahan baku. Bahan baku itu sendiri kan masih mengandung masih ada campuran tanahnya ya. Nah, itu kita biasanya lakukan pencucian pada saat pengupasan itu memastikan tidak adanya tanah atau sisa bakteri yang menempel pada bahan baku yang akan kita olah. Terus yang kedua adalah proses pengolahannya bagaimana, itu kita harus bersihkan setiap hari. Selesai proses kita bersihkan untuk mesin slicernya. Terus tahap 2 adalah menentukan CCP atau Critical Control Point-nya. Critical Control Point itu kita adakan di dua CCP, yaitu pada saat proses 3 lebih tepatnya ya, pada saat proses penggorengan, pada saat pengupasan bahan baku, pada saat proses penggorengan, dan pada saat pengemasan bahan baku, seperti itu. Nah, penggorengan ini biasanya kita atur suhunya nih, untuk mencegah bakteri dan akrilamida. Terus untuk lingkungan pasar yang potensial, ini kita tahu bahwa pertumbuhan industri makanan ringan ini meningkat 8% kira-kira setahun ya. 8% per tahun, dan juga tren healthy snack dan lokal produk itu meningkat. Jadi kita bisa memasarkan ini di toko oleh-oleh, di kantin kampus atau kantin sekolah, dan juga kita bisa berjualan di e-commerce. Dan juga tentunya kita perlu dukungan nih dari pemerintah terhadap UMKM pangan lokal. Terus untuk persaingan dan kompetitor, untuk kompetitor di sini saya tidak sebutkan brandnya ya. Kita pakai brand A, yaitu keripik dengan produk keripik ubi ungu, memiliki kelebihan rasanya emang gurih, tapi juga memiliki kelemahan nih, kemasannya masih cukup sederhana. Dan juga untuk brand B, itu sama dengan produk kita, yaitu keripik singkong. Nah, untuk keripik singkong ini, memiliki kelebihannya itu sudah dikenal luas, dan tidak memiliki keunikan lainnya ya tentunya. Dan untuk snack can ini, yaitu keripik singkong lokal, itu memiliki kelebihan tanpa pengawet dengan kemasan yang modern. Dan produk kita ini masih skala kecil, masih skala daerah ya. Terus selanjutnya adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan di sini memiliki dampak positif ya. Dampak positif yaitu membuka lapangan kerja bagi daerah sekitar, misalnya masyarakat sekitar sini. Terus yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani lokal, terutama petani singkong. Itu akan terbantu sekali. Terus yang ketiga adalah menyediakan produk cemilan yang lokal yang berkualitas dan tanpa pengawet. Terus yang nomor 4 adalah membantu pertumbuhan ekonomi UMKM di daerah Karangasem, terutama daerah saya, daerah sekitar juga. Dan dampak ini tidak lepas juga dari dampak negatif, yaitu yang pertama mungkin limbah produksinya seperti kulit singkong itu dapat mengumpulkan bau yang tidak sedap nih jika tidak dikelola dengan baik. Terus yang kedua, penggunaan plastik kemasan dapat menambah sampah lingkungan juga. Terus yang ketiga adalah asap dan minyak bekas produksi juga dapat mencemari lingkungan apabila dibuang sembarangan. Dan untuk solusinya, kita juga memiliki solusi nih, yaitu mengolah sampah limbah kulit singkong itu menjadi pakan ternak atau pupuk kompos juga bisa, dan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan atau bisa didaur ulang. Terus yang ketiga adalah mengelola minyak bekas dan limbah produksi sesuai dengan standar kebersihan lingkungan. Terus yang nomor 4 adalah menjaga kebersihan area produksi secara rutin agar lingkungan tetap sehat dan nyaman. Terus yang nomor 5 adalah bekerja sama dengan penanganan sampah produksi di daerah tempat produksi berlangsung. Dan untuk aspek legal yang kita perlukan yaitu pendaftaran NIB melalui OSSS, terus mendapatkan izin edar PIRT dari Dinas Kesehatan, terus kita harus mendapatkan yang namanya sertifikat halal dari BPJPH terutama ya. Terus merek dagang yaitu snack can keripik singkong di Kemenkumham, dan juga pajak UMKM yaitu PP 24
garing 2026 itu sebesar 0,05%. Nah, demikian presentasi saya. Dan yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih.